Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Suhaimi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMPI Tahfidzul Quran Al-Ma'arif As-Salafiyah Kunci. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi Batch 4 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, NIM 25011113315. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video praktek pembelajaran di SMPI Tahfidzul Quran Al-Ma'arif As-Salafiyah Kunci kelas 1 dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini menjelaskan tentang bahayanya gibah dan menghindari gibah serta melaksanakan tabayun dengan model pembelajaran deep learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar PAI, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Iya, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Ananda Maulida Astuti. Silakan dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amal malaikatil muqarrabin. Allahumma audina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sukuni fahman rabbana atina. Terima kasih. Tadi kita sudah mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa. Sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Apa kalian hadir semua hari ini? Iya, terima kasih. Tapi walaupun kalian hadir semua, tetapi saya akan mengecek kehadiran kalian semua dengan absen yang ada di depan ini. Maulida Astuti, Hadirah. Umami, Hadirah. Alga Khalifah Saputra, Yazna Azkia Putri, Ahmad Hasan Hashim, Melinda Hildayani, Ahmad Asra Maksum, Ahmad Nopal Azhar, Kamelia,
Ahmad Nova Azka, Ahmad Ardiansyah, Rasti Aini, Hadirah. Ahmad Labib, Nur Pirtadewi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua hadir ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Jadi pandu ibu, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Dimulai. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Terima kasih. Jadi ketika sudah kita melaksanakan ice breaking ini, maka tidak ada di antara kalian yang berbicara. Maka harus mendengar apa yang akan saya sampaikan dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akan memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana biasanya, setiap kita memulai pembelajaran, kita selalu mengawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran secara bersama-sama. Silakan Ahmad Ardiansyah untuk maju ke depan untuk membantu temannya dengan membacakan Al-Quran yang sudah kita sediakan sebagai materi kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran
الظن Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Silakan duduk kembali. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Apa? Menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Mungkin ada di antara kalian sudah tahu atau paham apa itu ghibah? Saya Silakan Mauda Suti. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak ada di sekitar. Tepuk tangan. Ada lagi? Apa itu ghibah? Silakan. Ada lagi? Saya Silakan Yazda Azkia Putri. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak ada di sekitar. Jadi ghibah adalah hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita menyebutkan keburukan orang lain. Bisa dikenal dengan gosip. Nah, kalau di masyarakat ya, gosip, selalu membicarakan orang lain. Tentu ghibah ini pasti ada penyebabnya. Penyebab ghibah adalah karena merasa iri atau dengki terhadap keberhasilan orang lain. Ya. Pasti penyebab ghibah itu adalah karena merasa iri. Merasa iri atau dengki sebab keberhasilan orang lain. Atau ada di antara kalian yang tahu apa penyebab ghibah itu? Silakan. Perasaan dendam, sakit hati sehingga ingin membalasnya. Iya, merasa dendam. Punya perasaan dendam dan ingin membalas. Dendam itu ingin membalas kepada orang lain. Ada di antara kalian juga yang tahu apa itu penyebab ghibah? Ya, Silakan Umami. banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Ya, banyaknya waktu yang kosong ya. Banyaknya waktu yang kosong yang tidak ada manfaatnya. Sehingga di waktu yang kosong itu kita isi dengan dosa atau menggibah orang lain. Jadi oleh karena itu kita ini manusia harus betul-betul menata diri ini dalam kehidupan ini agar supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Rupanya saja kita ini tidak berbuat dosa, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak melaksanakan dosa, banyak berbuat dosa. Di antaranya adalah selalu kita membicarakan keburukan orang lain. Maka oleh karena itu, karena ghibah ini hukumnya haram, maka kita harus betul-betul teliti
Jangan terlalu cepat kita mendengar informasi dari orang lain ketika kita mendengar informasi-informasi yang belum jelas. Kita harus teliti dulu kebenarannya itu, sehingga ada namanya tabayun. Apa? Tabayun. Tabayun adalah mencari kejelasan sesuatu untuk mencari kebenarannya, ya. Atau di antara kalian ada yang tahu apa itu tabayun? Tabayun adalah, silakan. Ada yang paham apa itu tabayun? Saya. Silakan. Mau Lidah Suti, apa itu tabayun? Silakan. Tabayun adalah upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Upaya untuk mencari kebenaran tentang sesuatu. Jadi kita jangan terlalu cepat mencari kesimpulan tentang informasi-informasi yang disampaikan oleh teman kita. Kita harus mampu mencari kebenaran itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendatangi siapa orang yang kita bicarakan itu, atau siapa orang yang dibicarakan itu, agar supaya kita mencari kebenarannya. Betul apa tidak? Salah atau tidak? Sehingga maka kita harus menanamkan sifat-sifat yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, agar di antara kita jangan ada yang buruk sangka antara satu dengan yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada sifat-sifat suudzon, ya, berburuk sangka. Karena sebagian dari suudzon itu adalah ismun ala dosa. Maka janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Apakah kalian suka memakan daging teman kalian yang sudah mati? Tentu pasti akan terasa jijik. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Nah, coba kita lihat dulu video tentang dampak negatifnya ghibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong diperhatikan video yang akan kita putar. Sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi, mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Asyik. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang ghibah semasa hidup. Kalian kenapa membawa ke sini? Makanya ya jelas mau disiksa. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali ghibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok.
Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu kita. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak pelong berarti orang. Biar gua kasih tahu aja deh. Waduh, ini mulut longgar juga ya. Kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar pantas. Please, stop dulu. Aku nggak kuat. Lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan. Aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini pakai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau kita sama halnya memakan pakai saudaranya. Cepat makan. Katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Mimpi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat, cepat. Bagaimana? Apakah ada yang bisa dipahami dari video yang kita putar tadi? Jadi kesimpulannya adalah dari isi video tadi, kalau kita sering menggibah atau membicarakan keburukan orang lain, diibaratkan seperti orang yang memakan daging temannya yang sudah mati. Tentu pasti kita jijik. Kalau mau bergibah, maka konsekuensinya adalah Allah akan mengancam orang tersebut dengan diberikan daging atau bangkai temannya yang sudah mati. Tentu kita tidak ada yang mau. Ada yang mau? Kalian tidak ada yang mau. Kita semua tidak ada yang mau memakan daging temannya yang sudah mati. Maka oleh karena itu, kita harus waspada terhadap dosa-dosa gibah ini. Karena gibah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan haram hukumnya. Jadi, sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, mungkin ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan. Silakan. Yazda Azkia Putri, silakan. Apakah kalian bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi gibah adalah membicarakan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Kemudian tabayun adalah upaya mencari kebenaran tentang sesuatu itu, agar kita tidak cepat percaya dengan informasi-informasi yang hak di luar sana. Baiklah anak-anak, saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok 6 orang ya, untuk kita belajar atau evaluasi tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang kelompok 1 yang ini ya. Kelompok 2 diketuai oleh saudari Yazna Azkia Putri. Kemudian kelompok 3 diketuai oleh Kamelia. Nah, silakan kerjakan. Ini lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apa itu gibah dan lain sebagainya, dampak negatif gibah. Kemudian apa yang harus kita hindari. Ini silakan kerjakan ya. Nah, setiap kelompok
akan mempresentasikan isi daripada materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, maka silakan dikerjakan. Kerjakan bersama-sama. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 silakan. Buatkan coretan apa itu ghibah dan seterusnya, ya. Dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kelompok berapa? 2. Ya. Silakan kerjakan. Sudah? Ya, silakan diwakili oleh ketua kelompok dari kelompok 1. Silakan jelaskan apa yang jadi materi kita pada hari ini. Silakan dijelaskan. Sudah saya tadi bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Materi kita. tentang ghibah dan tabayun. Silakan. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Penyebab ghibah: merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Dampak negatif ghibah: merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Sudah ya? Ya, Sudah, silakan. ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemudian diwakili dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Silakan. Jelaskan apa yang menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan materi tentang ghibah dan tabayun. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Penyebab ghibah: merasa iri atau dengki melihat keberuntungan orang lain. Dampak negatif ghibah: merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menimbulkan kekerasan dan permusuhan. Cara menghindari ghibah: memahami dan menyadari dampak negatif ghibah, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Buat kelompok 2 ya, terima kasih. Terakhir dari kelompok 3, silakan diwakili oleh ketua kelompok. Silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Silakan. Ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah hukumnya haram dalam ajaran Islam.
Penyebab gibah adalah perasaan dendam sakit hati sehingga ingin membalasnya. Dan juga banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Terus bagaimana? Tabayun adalah upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing. Maka selanjutnya adalah kita akan melaksanakan penilaian ya. Kita akan melaksanakan penilaian atau asesmen. Dan kalian kerjakan dari penilaian yang akan saya sampaikan, yang akan saya berikan di setiap kalian ya. Mohon dikerjakan dengan baik dan benar. Tidak ada kalian yang melihat jawaban temannya atau menyontek. Ya. Silakan dikerjakan. Asesmen atau penilaian. Ya, yang dijawab. Sudah ya? Ya. Disilakan untuk dikerjakan. Waktunya minimal 5 menit ya. Sudah? Silakan dikumpulkan soalnya masing-masing. Ya. Dikumpulkan. Sudah? Ya. Terima kasih. Itulah tadi sedikit tentang asesmen atau penilaian. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri, maka saya akan melaksanakan atau menyampaikan satu kesimpulan ya, akan menyampaikan suatu kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sekali lagi ya, ghibah adalah, semuanya bisa bareng-bareng, ghibah adalah menyebut keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak ada di sekitar. Lalu kemudian untuk menghindari ghibah maka kita diperintahkan untuk melaksanakan tabayun. Jadi tabayun adalah upaya untuk mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Besok kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.